Untuk membuat folder baru, pertama-tama kita buka dulu File Explorer, kemudian yang kedua pilih lokasi di mana kita akan menyimpan folder baru tersebut, kemudian yang ketiga klik kanan pada area kosong di jendela File Explorer, kemudian yang keempat pilih New dari menu drop-down, lalu yang kelima itu kita pilih folder dari submenu tersebut, dan yang terakhir beri nama untuk folder baru, kemudian tekan Enter untuk menyimpan. Selanjutnya, klik tab File sudut kiri atas, pilih Option di bagian bawah menu, di jendela Word Option, pilih Advanced di bagian panel kiri, klik Insert atau Paste Picture As, terus pilih Inline with Text, yang artinya gambar dimasukkan sebagai karakter dalam baris teks. Selanjutnya, Show Measurements in Units of, yaitu mengubah pengaturan. Ini akan mempengaruhi tampilan pengukuran di berbagai bagian Word. Selanjutnya, pada bagian option Save, yang pertama, Save file in this format, yaitu kita akan menyimpan file tersebut dalam bentuk format apa. Terus kemudian, Save Automatic Information Entry, setiap berapa detik file tersebut tersimpan. Selanjutnya, Default Local File Location, yaitu file yang kita buat akan otomatis tersimpan pada folder yang telah tadi kita buat. Selanjutnya, Format Painter. Format Painter berfungsi untuk menyalin atau mengikuti format yang telah kita buat. Contohnya, misalnya posisinya berada di tengah. Jika kita menggunakan Format Painter, maka akan mengikut pada format sebelumnya. Selanjutnya, pada menu Home, opsi Clipboard sangat berguna saat kita perlu menyalin dan menempelkan beberapa item dari berbagai sumber dalam satu sesi kerja tanpa harus bolak-balik antara dokumen. Ini berfungsi agar kita lebih mempermudah pekerjaan kita. Selanjutnya, pada menu Font, pada bagian bold itu berguna untuk menebalkan ketikan yang telah kita ketik. Font italic, gaya teksnya yaitu memiringkan teks. Selanjutnya, font underline, yaitu memberikan garis bawah pada teks. Selanjutnya, pada font strike stroke adalah efek font yang memberi garis melintasi teks yang biasanya digunakan untuk menunjukkan teks yang tidak lagi relevan. Selanjutnya, untuk font subscribe adalah format font yang membuat teks lebih kecil dan ditempatkan sedikit di bawah garis dasar teks normal. Selanjutnya, font superscript adalah format font yang membuat teks lebih kecil dan ditempatkan di atas garis dasar teks normal. Increase font size memungkinkan Anda untuk memperbesar teks dengan cepat. Selanjutnya, decrease font size yaitu mempermudah untuk memperkecil teks dengan cepat. Selanjutnya, change case. Yang pertama yaitu sentence case, yaitu hanya huruf pertama dalam kalimat yang dibuat kapital. Yang kedua yaitu lowercase, semua huruf diubah menjadi huruf kecil. Yang ketiga uppercase, semua huruf diubah menjadi huruf besar. Capitalis H word, huruf pertama dari setiap kata diubah menjadi kapital. Lowercase, huruf kapital menjadi kecil dan sebaliknya. Fitur yang digunakan untuk meratakan teks ke sisi kiri halaman, untuk meratakan teks ke tengah halaman, untuk meratakan teks ke sisi kanan halaman. Perataan paragraf pada sisi kiri dan sisi kanan untuk mengurangi jarak indentasi, bahkan jarak indentasi dari tepi kiri. Line and paragraph spacing digunakan untuk mengatur jarak antar baris teks dan juga jarak antar paragraf. Borders digunakan untuk menambahkan garis tepi pada teks, tabel, gambar, maupun paragraf. Fungsinya untuk bisa memperjelas bagian yang terpenting. Sort adalah fitur untuk mengurutkan teks atau data secara otomatis, baik dalam bentuk daftar, tabel, maupun paragraf.
Selanjutnya pada menu insert ada cover page, yaitu halaman pertama dalam dokumen yang berfungsi sebagai halaman sampul. Menambahkan halaman kosong dalam dokumen. Teks berpindah pada halaman baru tanpa menekan tombol enter. Lalu ada menu insert yang dalamnya itu ada tabel untuk membuat tabel. Table adalah sekumpulan template tabel yang siap digunakan, dan kita juga bisa membuat tabel sendiri. Selanjutnya pada menu insert ada fitur picture, yaitu fitur untuk menambahkan gambar. Berfungsi untuk menambahkan berbagai bentuk geometri ke dalam dokumen. Untuk membuat bagan pada Microsoft Word, yang pertama kita tuliskan dulu susunan atau urutan yang akan kita masukkan pada bagan tersebut. Kemudian yang kedua, pilih tab Insert di menu atas. Lalu yang ketiga, pilih Chart di grup Illustration. Kemudian yang keempat, pilih jenis bagan yang ingin kita buat seperti kolom atau garis. Kemudian selanjutnya itu klik tombol OK untuk membuat bagan. Lalu yang terakhir tinggal kita edit bagan sesuai kebutuhan, bisa mengubah judul, label, dan juga warna. Pertama, klik insert, terus pilih chart, maka akan muncul beberapa diagramnya. Lalu kita edit di Excel seberapa yang banyak yang kita mau. Kita bisa mengedit datanya sendiri. Setelah menyajikan data, maka akan muncul pada bagian diagram yang telah tadi kita pilih. Pada bagian tersebut kita bisa memilih warna-warna untuk pada bagian diagramnya. Kita bisa juga mengedit judul untuk diagram tersebut. Menangkap gambar dari layar komputer dan bisa menyisipkannya langsung ke dalam dokumen. Kemudian untuk membuat link dari file Microsoft Word, yang pertama pilih teks yang ingin dijadikan link, lalu yang kedua itu pilih insert pada menu, kemudian tekan link, lalu pilih file yang akan dijadikan link, kemudian yang terakhir klik OK.